firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian seperti yang saya haus.
bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami kembali bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Boleh Tuhan izinkan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati para pelayan-Mu dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, teguran, pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara, saya menyampaikan firman Tuhan belum. Segalanya untukmu. Nah, kalau kita bicara segalanya untukmu ini, artinya saat kita mengatakan segalanya untukmu, berarti kita mau berkorban, kita mau memberi yang terbaik, kita mau memberi sesuatu yang indah bagi dia, ya. Seperti ya, nah, ini ya, segalanya bagimu. Gak tahu rundingan apa itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Gak datang orangnya. Panan. Ini, nah, saudara ya, sebelum hadirnya Excel, segalanya bagimu seperti ini, ya, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya hari ini tidak berkhotbah mengenai pasangan suami istri. Saya nggak berkhotbah mengenai cinta antara laki-laki dan perempuan. Ya, saya percaya ya seluruh keluarga PKS hari ini memang satu sama lain segalanya untukmu, ya, segalanya untukmu. Ketika kehidupannya sehati satu sama lain, saya percaya berkat itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, namun hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 15 sampai 30. Bicara soal engkaulah segalanya dalam arti kaulah segalanya dalam pengertian kita untuk Tuhan. Ya. Segalanya untukmu, segalanya untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita saat-saat seperti ini, di tengah-tengah menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Matius 25 ayat 14 ya sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlabah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam tanggung jawab. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawablah Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat mana yang aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankannya, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepadaku orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hambaku yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan hamba yang pertama dan hamba yang kedua, dia ini tidak menginginkan sedikit pun dari hasil jeripayanya saat tuannya itu mempercayakan talenta itu kepadanya. 2 hamba itu yang bisa dipercaya oleh tuannya berbeda dengan hamba yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kaulah segalanya. Ya, kaulah segalanya, yaitu Allah kita yang hak mendapatkan segalanya, bagi Dia segalanya. Apa yang kita usahakan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang kita lakukan kepada Tuhan, sama sekali bukan untuk kepentingan kita, tapi itu untuk kepentingan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13, ya, dalam perikop atasnya yang bicara gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh, ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Saudara, pasal 24 sampai 25 ini bicara soal akhir zaman, saudara. Ya. Nah, di pasal 25 sampai 13 ini bicara soal kehidupan, persiapan rohani bagi umat Tuhan di dalam hidup berjaga-jaga menunggu kedatangan Kristus. Ada persiapan rohani di sini, ya, persiapan rohani, persiapan pribadi kita dalam mengikut Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, persiapan iman kita, persiapan pertumbuhan rohani kita, sehingga kita menjadi pengikut Kristus itu tidak begini, apalagi begini, tapi terus meningkat iman kita, pertumbuhan kita di dalam menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Berjaga-jaga perlu persiapan rohani yang matang, ya, baik melalui pengajaran yang benar maupun juga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar dikarenakan pengajaran yang benar. Tadi malam saya, ya, ngantar Bu Es ketemu temannya yang 35 tahun. Ya, 3 orang ini waktu sekolah di SMP itu teman akrab. Ya, datang ke sana, nggak taunya dekat segini, Situ Jangkung. Saya datang ke situ cerita.
Saudara, saya menyimpulkan satu hal, ya, betapa minimnya hari-hari ini pengajaran gereja, pengajaran yang benar dari gereja. Sehingga ketika pengajaran yang gak benar, kehidupan rohaninya juga tidak memenuhi syarat. Ya. Ketika jemaat tidak mendapatkan pengajaran yang benar, maka rohaninya pun, imannya pun kembang kempis, ya, sehingga dia tidak bisa menjadi saksi di tengah kehidupan dia, di tengah-tengah masyarakat. Ya, dia tanya, ya, apakah orang yang benar di hadapan Tuhan itu punya bahasa roh? Dia bilang begitu. Ya, jadi orang-orang yang tidak berbahasa roh, begitu ya, itu adalah orang-orang yang tidak punya iman, rohaninya tipis, rohaninya melempem. Dia bilang begitu. Padahal firman Tuhan dikatakan betul-betul bahwa justru orang-orang yang berbahasa itu tanda bukan orang yang imannya kuat, tapi lemah imannya. Saudara, pertumbuhan rohani diidentikan, ya, ditandai seringkali ditandai dengan hal-hal yang bukan menjadi tanda dari kehidupan rohani itu sendiri. Apa? Berbahasa roh. Ya, saya katakan saya bukan alergi dengan bahasa roh, tapi tanda orang yang dipenuhi roh, tanda orang yang rohaninya naik adalah berdua roh. Saudara, orang-orang percaya hari-hari ini, ya, seringkali tidak mengkonsumsi ajaran yang benar, sehingga pertumbuhan rohaninya pun juga tidak stabil. Namun pagi ini, saudara, saya tidak menyampaikan berkenaan dengan pertumbuhan rohani, persiapan rohani, tetapi saya berbicara mengenai bagaimana orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang sedang berjaga-jaga menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka yang berjaga-jaga menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali bukan hanya dengan persiapan rohani yang matang, tetapi juga pelayanan rohani, ya. Dan pelayanan rohani di sini sidang Jumat yang dikasih Tuhan ditandai dengan menjalankan perbuatan baik untuk persembahan yang benar kepada Tuhan. Beberapa minggu, 2 minggu yang lalu, Pak Wilopo sudah sampaikan bahwa perbuatan baik itu bisa menyembah Tuhan. Orang tidak salah melakukan penyembahan di gereja dan harus menyembah dengan benar, menyembah dengan khusyuk. Tetapi ketika kita di luar, tentunya bukan menyembah seperti yang kita lakukan saat di gereja, tapi penyembahan yang benar saat kita di luar adalah menjalankan perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik, ya, Bapamu itu dipermuliakan. Ini pelayanan rohani yang dimaksudkan oleh Tuhan saat kita sedang berjaga-jaga menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Orang berjaga-jaga jangan cari YouTube, cari pendeta yang mengatakan ini akhir zaman, saudara. Nanti tahun 2003 tanggal sekian-sekian akan terjadi begini. Wah, ini pendeta ini luar biasa, nubuatnya luar biasa. Ya, berjaga-jaga tidak seperti itu, sebatas pengetahuan, tidak apa-apa. Tapi bukan itu berjaga-jaga itu. Selain persiapan rohani, ya, seperti dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, tapi juga pelayanan rohani.
pelayanan rohani bukan sekedar pimpin pujian, bukan sekedar main musik, bukan sekedar WL, bukan sekedar berkhotbah. Tapi pelayanan rohani di sini, di dalam kita menunggu kedatangan Kristus, adalah memiliki perbuatan baik. Ya, memiliki perbuatan baik. Ya. Saat menunggu kedatangan Kristus, kita harus punya perbuatan baik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Di dalam ayat 16 sampai 17, ya, dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Sebentar. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sekali lagi saya katakan, saya jelaskan. Di dalam perumpamaan itu bukan berbicara masalah makna apa sebenarnya. Jadi ketika saudara membaca perumpamaan, jangan berpikir begini, nganak no duit oleh. Wah, enggak. Ya, ini bukan bicara itu. Ini bicara temporal terjadi saat itu untuk kepentingan pelayanan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ya, termasuk dia yang menerima 2 talenta. Selama ada kesempatan, ya, selama ada kesempatan, kita harus melakukan pelayanan itu dengan segera. Ya, selama ada kesempatan, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, segera. Segera apa? Segera melakukan perbuatan baiknya untuk Tuhan. Yang 5 talenta, ya, menjadi 10, 2 talenta menjadi 4 dan sebagainya. Saudara, jadi di sini hamba itu bertanggung jawab dengan talenta yang dia berikan. Hamba itu bertanggung jawab saat menunggu tuannya. Dia tidak berhenti, tetapi dia aktif menjalankan apa yang Tuhan sudah tuannya yang sudah mempercayakan itu kepadanya. Karena tuannya saat mempercayakan tanggung jawab itu, saudara, tidak melebihi kemampuan daripada hamba itu. Dikatakan dalam ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Jadi yang 5, yang 2, yang 1 di mata dari Tuhan itu, hamba-hamba itu diberikan tanggung jawab sesuai kesanggupannya. Tuhan memberikan kita, memberi tanggung jawab kepada kita tidak di luar kesanggupan kita, tapi di dalam kesanggupan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan curahkan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan untuk kepentingan kita sebagai hambanya, tetapi tentunya untuk kepentingan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Sama sekali hamba itu tidak berpikir, saya dapat apa kalau saya melakukan ini? Saya dapat apa ketika 5 talenta itu menjadi 10 talenta, 2 talenta menjadi 4 talenta? Saya dapat apa? Enggak. Segalanya untuk tuannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu perbuatan baik yang harus kita kerjakan saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, kita nggak boleh berpikir terus
aku dapat apa? Itu enggak. Aku dapat apa kalau aku melakukan ini untuk gereja? Aku dapat apa kalau aku melakukan ini untuk Tuhan? Tadi malam sudah disinggung ketika ngomong-ngomong sama sahabatnya Bu Is, ya, berapa banyak orang memberi persepuluhan kepada Tuhan, ya, terus berpikir menerima 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya. Ajaran-ajaran hari ini seperti itu, ya. Kalau engkau memberi 100, Tuhan akan lipat kali ganda jadi 1 juta. Berkatmu itu seperti itu. Saudara, ini bukan perbuatan baik, tapi ini adalah yaitu rentenir. Kita sedang merentenir berkat yang kita berikan kepada Tuhan itu, yang kita perlakukan diri kita dan Tuhan itu seperti nasabah rentenir. Tuhan, aku sudah memberi engkau sekian. Ayat Tuhan, kan seperti itu. Tuhan, aku sudah tobat ke Tuhan. Aku tobat. Ya. Setahun ini aku sudah tobat. Aku tidak seperti tahun yang lalu. Aku tidak seperti 2 tahun yang lalu. Setahun ini. Tapi usianya seket. Berarti berapa? Yang 40 tahun ke depan berbuat dosa. Lah ini baru setahun wis nagih janji nang Tuhan. Aku setia loh Tuhan. Apa yang kau berikan hari ini kepadaku? Aku sudah melayani, aku sudah melakukan tanggung jawabku sebagai orang percaya. Mana tanggung jawabku Tuhan? Mana tanggung jawabku? Mana berkatku? Mana berkatku? Ya, aku nggak mau ada masalah dalam hidupku. Aku nggak mau punya kesulitan di dalam hidupku. Orang percaya itu kan nggak ada masalah, hidup diberkati. Ya, berarti kalau kamu ada masalah, kamu kurang taat, kamu kurang persembahan. Kan seperti itu Tuhan. Nah saya kan dalam setahun ini sudah menjalankan kehidupan keagamaanku, kehidupan pelayananku, kehidupan persembahanku. Wow, sudah banyak loh Tuhan. Mana berkatnya? Ini seolah-olah kita menuntut Tuhan seperti nasabah rentenir. Kita yang renten itu untuk Tuhan, ya, ngasih 100 mintanya 1 juta. Wow. Hamba yang sejati itu segalanya untukmu Tuhan. Gak berpikir sedikit pun ketika kita memberi untuk Tuhan, kita membantu untuk orang lain, kita memberkati sesama kita gak berpikir untuk itu. Makanya Tuhan di situ bilang apa? Hai hambaku, ya. Ayat ketika itu ya. Hai hambaku, baik, maka kata tuannya itu kepadanya, ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, Tuhan itu gak nutup mata, betul. Ya, Tuhan itu selalu memberkati, Tuhan selalu mencukupi. Ya, Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita. Oh, saya ngalami itu. Ya. Tapi jangan sekali-kali ketika kita baru berbuat baik, baru bertobat, baru memberi yang terbaik bagi Tuhan, terus mikiri, Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku? Aku harus melakukan apa yang kau mau, Tuhan. Kita taat bukan untuk supaya diberkati. Kita taat karena kita sudah diberkati. Ya, kita taat bukan supaya diberkati, salah. Ya, kita melakukan perbuatan baik supaya kita mendapatkan berkat. Kembalian dari Tuhan, cashback dari Tuhan, bukan. Kita melakukan yang terbaik saat kita menunggu kedatangan Kristus, saat kita berjaga-jaga adalah dengan melakukan perbuatan baik bagi sesama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kadang kita berbuat baik dengan sesama masih kita lihat, ya, agamanya apa, dari gereja mana. Padahal Tuhan nggak seperti itu. Tadi belum. Ya. Berbuat baik untuk semua orang. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini, saudara, kalau kita menerjemahkan, menafsirkan cuma sepintas seolah-olah begini, ayo berbuat baik. Khususnya buat orang Kristen, Alkitab nggak ngomong begitu. Terjemahan King James Version, terjemahannya begini, karena kami memiliki kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang berasal dari keluarga iman. Ini tidak menunjukkan sama-sama keluarga Kristen. Enggak. Kata oikeios ini menunjukkan kelompok orang yang mengakui Tuhan. Ya. Jadi siapa kelompok orang yang mengakui Tuhan? Ya orang yang beragama. Gak pandang kamu agamamu apa, kamu keyakinanmu apa. Semua yang punya keyakinan di situ dikatakan keluarga iman, kelompok orang beriman, saudara. Ya, tidak menunjukkan sama iman kita atau iman tertentu, enggak. Jadi kalau Alkitab berkata dalam Galatia 6:10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, adalah artinya apa? Yo kabeh. Ya, kabeh. Siapa yang beragama? Ya. Itu yang harus kita layak menerima perbuatan baik. Bukan bicara soal khusus untuk orang Kristen. Semua orang, tapi juga terlebih untuk orang Kristen. Alkitab nggak ngomong gitu. Ya. Untuk semua orang, terlebih orang-orang yang mengakui Tuhan. Artinya untuk semua orang ini siapa? Orang ateis pun juga harus menerima berkat dari kita. Orang ateis pun, orang yang gak kenal Tuhan pun harus layak kita tolong saat mereka butuh pertolongan. Khususnya, nah ini, kawan-kawan yang masuk dalam kelompok orang beriman. Siapa kelompok orang beriman? Ya, semua agama di dunia ini adalah kelompok orang beriman. Dan di situ kita nggak boleh fanatik. Kita harus menjadi berkat bagi mereka. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kekristenan itu adalah perbuatan baik. Ya. Tadi malam juga temannya Kus bilang, loh kok sama-sama sebelah? Oh salah. Ya. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tapi kita berbuat baik sangune nduk swarga. Yang mengantar kita ke surga itu iman. Sangune nduk swarga perbuatan baik. Oleh sebab itu ketika kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua hari-hari ini, kita harus melakukan perbuatan baik. Ya. Matius 25, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Matius 25 ayat 21. Hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatan. Yang baik dan setia. Sama sekali nggak mengulas iman. Karena ini ada dalam menunggu kedatangan Kristus. Ini konteksnya adalah mengenai kedatangan Tuhan. Akhir zaman. Jadi sudah nggak ngomong iman lagi, ya. Kan Paulus ngomong, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Nanti tinggal apa? Kasih. Iman nggak melok-melok. Ya, iman itu ngantar. Tapi ketika kita di surga, iman sudah nggak ikut-ikut. Jadi orang Kristen nggak cukup punya iman di dalam Yesus. Ini bukan bicara surga. Kalau bicara surga, percaya Yesus masuk surga. Tapi selama kita ada di dunia ini, ya, jangan sampai kita menjadi hamba yang nomor 3. Hamba yang tidak setia. Tidak melakukan hal-hal yang berbuat baik, yang bisa menyenangkan sesama. Ya, padahal menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali ini, seharusnya kita segalanya untukmu.
Ya. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidupmu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya seluruh, termasuk harta, kekayaan, seluruhnya itu bukan milik kita, segalanya untuk Tuhan. Dengan demikian kita dipuji. Baik sekali perbuatanmu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya ketika Tuhannya itu datang. Berbahagialah kita yang saat-saat menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, menunggu akhir zaman, hari-hari ini. Berbahagialah kita sebagai hamba-hamba Kristus yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya. Ya. Dia datang ke dunia ini tidak tahu kapan. Jadi jangan terkecoh di YouTube. Wah, dia datang 3 tahun lagi. Beberapa hari yang lalu saya maisong, ya, karena ada teman hamba Tuhan yang anaknya meninggal. Ya, waktu penghiburan pendetanya ngomong begini, saudara yang dikasih Tuhan, mati itu adalah awal kehidupan. Benar. Ini nanti dibangkitkan ketika Kristus datang kedua kali. Benar. Mengenai yang ketiga, saya pikir 5 tahun lagi Yesus datang. Kok yo kayak pintar mau boleh, ya kan? Yesus saja nggak pernah ngomong kapan tanggal waktunya. Yesus saja ngomong waktunya sudah dekat. Aku saja nggak tahu. Yang tahu itu Bapa. Dalam konteksnya bukan Yesus nggak tahu, tapi konteksnya Yesus sebagai manusia. Yesus tidak tahu. Ya, macam-macam. Ya, orang ini di rangsi. Pada zaman ini Yesus kayak kan teko. Ya. Ngapain bingung? Teko meneh ya kudu siap. Teko mben ya kudu siap. Begitu. Kalau nggak siap, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Suatu hari ada seorang bapak, satu keluarga yang bahagia. Kenapa bahagia? Anaknya pulang dari kota lah begitu. Pulang ngasih kabar bahagia. Dan kabar ini semua orang kalau mendapatkan kabar ini juga bahagia, termasuk saya, termasuk saudara-saudara sekalian. Anak perempuannya bilang, Bu, kalau menurut aku menikah kok. Alah, iya tak? Dilamar aku tuh. Lah wis perlu alamate. Zaman dulu nggak ada Sherlock, ya. Zaman sekarang enak ngomong, wis moro tuaku wis tak Sherlock. Ya. Zaman dulu nggak ada begitu. Oh, persiapan saudara. Ya, persiapan. Ya. Ya, saya juga persiapan bulan Juni 12. Kakak nggak melo apa boleh keren. Yang bersangkutan tidak boleh betul barangmu masuk kamar ya. Ya boleh. Kelinci ya apa-apa. Kelintas dia 5 enggak apa-apa. Ya toh, persiapan. Cek iki Mas. Pak. Ya pun ini didodol ini. Enak ngomong ya. Jangan didodol. Ya anu cek kayak gini. Waduh kok ya. Mana punya duit. Oh isi cerita persiapan Saudara. Pagi-pagi jajan sembarang lengkap. Sembarang lengkap. Pakaian ganteng. Latihan belangkonan. Jam 8 gak teko. Jam 9 gak teko. Jam 10 gak teko. Anak ditakoni. Gae calon mertuaku genah apa ora? Lho genah, Pak. Ah, koyo ngene. Pengin anak tak rewangi potong rambut, antri nang salon.
Tak belani calon besan teko. Ini jam piro jam 12. Jerene dino iki, Pak. Sudah tahu jam 1 enggak datang. Lah mampu kira panganan itu. Jam 3 enggak datang. Orang tua dari pihak perempuan ngamuk. Wes, ganti kelambi kabeh. Ayo nyambut gawe maneh. Pekerjaan apa yang dia lakukan? Dia adalah seorang peternak. Kembali ke peternakan. Wah, kita tahu kalau ngeramut sapi ku piye. Wah, wis kotor tiba-tiba jam 4:30 diinfo gitu ya. Calon besan teko. Wah, gak siap gitu. Wes, ambune calon besan teko lah, besan itu wong apa yo? Wah, wis wong ternama lah gitu ya. Wis luar biasa ternama, punya jabatan. Mulai ngamuk gak dilamar. Ya, makanya aku gara-gara cerita iki aku menit tak tunggu ya. Apa? Pak Derajat sampai jam sampai umi tak tunggu jam 12 malam. Oh, tak tunggu. Nah, sampai menesu tak sampai. Ngamuk. Kenapa? Dia nggak siap, nggak dihargai. Aku kan sudah bilang aku akan melamar anakmu hari ini. Pulang. Saudara, mungkin seperti itu Yesus datang ke dunia ini. Yang dibutuhkan adalah persiapan kita. Ya, jangan bingung ada nubuatan sekian tahun. Jangan bingung. Ya, siap. Kalau siap besok pun siap. Saudara-saudara yang dikasihi, oleh sebab itu kita harus berani ambil resiko sebagai pengikut Kristus di dalam melakukan perbuatan baik. Ayat 24-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima berapa? 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, nggak berani ambil risiko dalam arti apa? Ya, di ayat tadi dikatakan aku tahu, berarti hamba itu tahu, kenal bagaimana Tuhannya itu. Kenapa dia tidak mau ambil risiko di dalam menunggu kedatangan Tuhannya itu dengan melakukan perbuatan baik? Ya. Berapa banyak kita yang nggak mau risiko? Ya, wedi kurang, ya, wedi minus, wedi nggak cukup. Saat kita melakukan perbuatan baik, saat kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, wedi nggak cukup, ya, takut nggak cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus berani ambil resiko. Kita nggak akan pernah rugi. Seorang petani akan diberkati dan dia akan punya panen ketika seorang petani menyebar benih. Ini ambil resiko. Ya sekarang ya puji Tuhan tidak banjir. Ya kalau banjir ya tanya no Pak Misnanya. Sudah berpikir waduh panen Pak ini Pak, ini Pak panen ini. Wah puji Tuhan. Nggih Pak. Sedino rong dino, mari doa malam bisa Sabtu tahu resmi beles. Oh apik wis. Ya nopo panen yuyu. Loh, ngono lho. Tahun ngarep ya seitir pari. Loh, iya petani-petani itu luar biasa. Oh, iya. Kenapa? Semboyan ini untuk balai-balai desa loh semboyan. Gapoktan. Tahu kapok tani gitu. Padahal bukan itu artinya. No kan, kapok tan kan keluarga. No itu dari keluarga kelompok tani gitu dari ya. Iya, kalau saya tak plesetkan kapok tan itu nggak kapok tani. Buktinya petani nggak kapok loh.
Ono petani demo nang presiden, Pak Jokowi saya berhenti jadi petani. Kalau enggak ini gabah dinaikkan. Ada itu ya, belum ada atau sudah ada atau belum ada. Ada petani-petani demo, enggak ada. Petani-petani enggak pernah demo, ya toh? Banjir, habis, ketutupan, lumpur. Lah mana loh? Tetep ejir, ya toh? Tetep ejir. Ya. Dia menabur. Ya. Sampai panen. Itu cuma yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saat-saat kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali ini, ya, bukan hanya kita harus menanggung risiko, berani ambil risiko, ya, berani ambil risiko. Bukan hanya berani ambil risiko, tapi apa? Jangan bodoh. Ya, orang-orang yang berani ambil risiko itu adalah orang-orang yang tidak bodoh. Ayat 26-27, maka jawabnya Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ada kata, jadi kamu sudah tahu. Ini bodoh loh saudara. Kenapa? Sudah tahu salah, tetap dilakukan. Sudah tahu bahwa Allahmu itu bukan hanya Allah yang baik, tapi Allah yang jahat saat engkau tidak setia. Ya. Saat saya ketika khotbah sampaikan Allah itu jahat, ada banyak orang yang WA saya. Oh Allah jahat loh, kata kamu mau khotbah apa ya? Allah jahat itu kenapa? Karena kau tidak taat. Anda nggak taat, ya. Anda nggak taat, maka ketidaktaatanmu mengundang memaksa Allahmu yang baik itu, karena kedaulatannya memaksa Allahmu itu harus mengambil satu sikap menghukum. Aku tahu. Berapa banyak orang tahu tapi dilakukan. Ya, berapa banyak orang tahu itu dosa, berapa banyak orang tahu harus menjalankan tugas itu, berapa banyak orang tahu harus menjalankan kewajibannya itu, tapi nggak jalankan. Ini bodoh. Ya, orang-orang yang berani ambil risiko adalah orang-orang yang taat. Grup pemuda kemarin saya ngamuk, ya, masih ngobrol-ngobrol. Ayo, kalau persekutuan banget, haleluya. Siapa ikut? Apa ikut? Amin, haleluya. Mari ngomong-ngomong. Sorry ya, aku nggak elok. Aku lagi les. Nah, ini bagi saya ini, apa gak ngerti nih les? Ya. Ngurban les saya gak gelem, jaluk diberkati. Padahal dia ya guru les. Muridnya jaluk kemis, padahal waktunya Rebo dituruti kemis. Dan maksud saya untuk Tuhan lu mau main-main. Ayo siapa yuk, muda. Itu biasa sudah dapat ini undangan ABC. Sorry ya, ambil merigis untuk neketok. Ya, aku gak melok karena aku ono bisnis. Oh, kamu lagi? Aku gak melok mergo aku les sampai mbuyu. Ya. Iya, aku tahu tadi nom. Ya ngerti saya kesepian. Saya ngelesi kan ayu. Loh iya loh, betul saudara. Iya toh. Loh, saya tuh males gitu loh. Orang yang untuk pekerjaan tuh, awakmu gak mau datang hari Sabtu, ojo keluar. Loh, undangan itu bikin aku. Kenapa gak tak share grup? Aku ngerti. Ya. Mereka pada sibuk. Gitu.
Dia dikasih di share. Asal melok anggun tapon. Terus numpak opo gledekan. Numpak opo mana? Cikar. Wah, aku melok. Meringis. Kalau aku sorry ya, aku nggak datang. Kenapa aku les meringis ini? Lah, ini kan jadi pekerjaan Tuhan. Ya. Aku bapak, ibu, saudara maaf ya akan kebodohan anak saya. Itu fleksibel. Ya, oh tahu kok. Lah ini kan bodoh namanya. Tahu itu akan berbahaya, tahu itu akan membawa masalah, tahu itu akan membawa dampak yang luar biasa. Saya dilakoni. Itu sebabnya dalam menunggu kedatangan Kristus kedua kali ini, kita harus bisa ambil resiko. Ya. Melakukan sebuah perbuatan baik. Ya. Ojo mikir aku oleh opo, ya. Saat kita berbuat baik, saat kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, ojo berpikir ke aku oleh opo, nek aku meratekno dia, nek aku memberkati dia terus aku oleh opo. Enggak, kita adalah hamba-hamba Kristus, seharusnya kita harus menjadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Seberapa saudara dan saya sanggup memberi yang terbaik, menjadi berkat bagi siapa? Bagi semua orang tadi, ya. Terlebih bagi mereka yang masuk dalam keluarga iman, keluarga beragama. Makanya orang Kristen, makanya PKS, ya, harus berbagi kasih. Ya. Saya terberkati kemarin saat ambil ini sembako, ya, di satu gereja. Persembahannya itu lucu, saudara. Di depan tuh persembahan begini. Persembahan berkat lebaran. Tulisannya kecil begini. Berbagi kasih untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Katanya, mana persembahannya? Ada Pak Tua. Dibuka no. Lumayan apa-apa tuh. Kayak PKS. Itu ya. Buka. Berkati kabel. Pendeta ini bahasa Jepangnya Chengli gitu ya. Gitu. Ya, apa Chengli ya, betul ya? Jadi orang Kristen itu ya gitu, ya. Gak cuma awake dhewe. Aku. Ya, ya. Untuk jadi berkat, menunggu kedatangan Kristus, bagaimana kita harus memberi yang terbaik bagi orang lain. Gak akan mungkin rugi, seolah-olah rugi, seolah-olah kita bodoh. Ini orang ini yang hamba yang ketiga ini dipikir bagus, pinter, salah, nggak melakukan apa-apa. Dan Tuhan marah ketika kita sudah dikasih SDM, sumber daya kita, ada kemampuan, diberi kesehatan, diberkati, dicukupkan, tapi kita nggak melakukan apa-apa karena takut resiko. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan bodoh. Ya. Karena di dalam kita memberi, kita sedang melakukan prinsip kerajaan Allah. Dalam ayat 29 inilah prinsip kerajaan Allah itu, yang berkata, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini prinsip kerajaan Allah. Ya, yang memberi pasti diberkati. Ini prinsip. Tuhan gak akan membuat kita rugi. Ya, tapi ini bukan yang ada di dalam benak kita, seolah-olah ini yang melegalkan kita ngomong sama Tuhan. Oleh apa Tuhan? Enggak. Sebelum kita memberi, Tuhan harus ngasih persediaan berkat bagi orang-orang yang memberi. Ini prinsip kerajaan surga. Perbuatan mewakili karakter. Karakter yang kita miliki saat kita berjaga-jaga adalah karakter yang baik. Karakter melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan apa yang terjadi perbuatan baik kita, ini yang saya maksud. Wahyu 14:13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan,
Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Pacaran ngomongin, yang segalanya bagimu, kau adalah segalanya bagiku. Ya. Bukan hanya di surga kita bersama-sama, nanti bukan hanya di bumi kita bersama-sama. Kamu akan kusertai sampai ke surga. Alkitab kamu, tak cinta-cintamu loh kamu. Terus untuk kono iso kawin, iso tukar cincin, iso lamaran. Sesat amat. Tidak. Menyertai engkau ketika engkau ada di surga. Perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulannya, kalau kita mengasihi Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Kalau kita mengasihinya dengan melakukan perbuatan baik, saat kita berjaga-jaga menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Jadilah hamba yang setia, hamba yang baik, setia ke gereja, setia beribadah, setia melayani, setia dalam peribadatan. Tapi jangan berhenti di kesetiaan. Baiklah. Kenapa Tuhan gak berkata, engkau hambaku yang baik dan setia, yang setia dan yang baik, tapi yang baik dulu, ya, yang baik dulu. Orang baik bisa setia, ya. Tapi kalau hanya sekedar setia saja, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, setia saja, setia di dalam gereja, setia di dalam Tuhan, ya, tanpa memahami kebenaran bahwa kita hidup di dunia ini punya tanggung jawab. Kalau kita tahu bahwa kita ini orang benar, kita tahu bahwa agama kita benar, kita tahu bahwa ajaran kita benar, kita harus melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu memuliakan Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu. Mari Roh Kudus terus pimpin kami, karena kami mau melakukan perbuatan baik, berbuat baik kepada siapapun. Suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami. Menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Bukan supaya menerima, tetapi memang harus memberi. Kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang punya orang tua, ajari kami harus berbuat baik kepada orang tua kami. Bukan karena supaya kami menerima, tapi kami berbuat baik karena kami harus memberi perbuatan baik. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang baik di dalam perbuatan, tapi juga setia di dalam mengikut Tuhan. Orang-orang yang memiliki kehidupan baik, melakukan perbuatan baik, orang-orang yang tidak lagi egois untuk dirinya sendiri, adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.